Oke, selamat pagi teman-teman dari STIK Gizi Sinkaroles dan juga mungkin teman-teman dari banyak daerah di Indonesia ya. Senang sekali saya bisa bertemu untuk webinar lintas multidisiplin seperti ini ya, karena untuk memahami manusia dan terutama memahami diri sendiri dulu, itu kita butuh punya beragam pengetahuan karena manusia kompleks ya, nggak kayak ngurusin meja kayu kursi gitu ya. Jadi semoga sesi hari ini 40 menit waktu saya bisa membantu Pak. Jadi bersyukur juga bahwa acara webinar ini diketahui informasinya dari banyak pihak ya. Oke, aku sambil lanjutin ya. Teman-teman mendapatkan insight atau dapat kesimpulan apa ya terkait tentang perilaku tren gizi sekarang ini? Dan mumpung teman-teman yang berkumpul lagi seluruh Indonesia, perilaku makan itu kan sangat kontekstual daerah dan budaya ya teman-teman ya. Jadi aku juga pengen denger dong dari pengalaman teman-teman di daerah masing-masing, seperti apa sih kondisi perilaku makan dan gizi di daerah masing-masing. Karena mungkin teman-teman juga sudah tahu di Indonesia ini kita mengalami dua anomali kondisi gizi ya. Ada yang stunting, jadi kurang gizi, tapi juga ada yang obesitas, jadi ekstrim atas ekstrim bawah, tapi jarang yang di tengah-tengah yang sehat, sehingga ini mudah-mudahan bisa menjadi kerja kita bersama ya. Oke, tadi Kak Maria Melan udah menyampaikan tentang kebiasaan jajan, terus tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan, terus juga kenapa sih kita tuh suka milih makanan manis kalau lagi stres. Nah, pengen tahu nih dari pengalaman teman-teman pribadi sebagai diri sendiri maupun di daerah atau tempat yang teman-teman tahu atau lingkungan pergaulan teman-teman, kayak apa sih makan makanan manis ketika stres. Sama dulu aku juga kayak gitu, makanya pas aku ambil kuliah S2 naik beratnya 10 kilo gitu. Ternyata ini ya, kita memang penting sekali sekarang ini mengetahui soal emotional eating. Jadi mengetahui ilmu gizinya dan perlu sedikit banyak mengerti tentang konsep kesehatan mental dan emosinya. Oke, ada yang makan coklat pas bad mood, lagi tren boba Kak? Oke. Ada yang minum boba pas nugas gitu. Oke, di YouTube juga ada yang dari Universitas ya. Oke, biasanya ngikutin makanan yang sedang viral, teman-teman, karena usia kita itu mempengaruhi perkembangan otak kita di tahap mana dan mempengaruhi cara kita coping stres atau menyelesaikan masalah. Biasanya setelah di atas usia 25 tahun, apalagi 30 tahun ke atas, emosi lebih impuls kita dibandingin waktu usia masih 18, 20, 22 tahun karena perkembangan otak kita belum matang, teman-teman. Otak manusia itu ternyata baru matang berkembang itu di usia 25 tahun untuk membuat keputusan-keputusan kompleks. Jadi kebayang ya umur-umur 20, 18, 20, 22, sampai 24, 25 itu kayaknya chaos banget ngejalanin hidup. Teman-teman ngerasa gitu nggak sih? Kayaknya kok emosinya intens banget, yang di-thinking banget gitu. Terus kalau lagi patah hati tuh aduh sedihnya luar biasa gitu. Padahal kalau ngalamin yang sama nanti di umur 30, 35 udah kayak oh ya udah sedih sih tapi move on aja. Nah, itu kenapa berbeda? Karena protoknya sangat berbeda. Nanti aku akan jelasin sedikit banyak karena terkait juga dengan pengelolaan stres kita. Nah, untuk itu karena otak manusia baru berkembang selesai matang tuh di umur 25 tahun, inilah yang menjadi alasan kenapa tidak didukung pernikahan usia dini, teman-teman. Karena otaknya aja belum matang. Jadi gimana bisa mengelola konflik dalam rumah tangga, gimana bisa membuat keputusan-keputusan yang pikirnya jangka panjang. Kalau kita lagi punya duit nih, dulu aku ya umur 20-an, kalau punya duit 30.000 langsung pilih, jajanan apa yang bisa gue habisin ya gitu. Tapi kalau kita udah otaknya lebih matang kan, oke, uangnya kira-kira bisa aku tabung nggak ya? Itu adalah hasil latihan. Otak ternyata seperti otot, teman-teman, harus sering dilatih. Jadi ada juga kan orang-orang yang umur 25, 30 tahun tapi nggak pernah ngelatih otaknya, nggak pernah berkuliah, nggak pernah bersekolah tinggi, nggak pernah melatih bagaimana membuat keputusan-keputusan yang jangka panjang, bukan cuma ngikutin yang hari ini kepengen, ya mereka perilakunya tetap kayak anak remaja ya, walaupun usianya udah 30-40. Jadi penting sekali kita mengetahui cara melatih otak kita dan mengolah stres. Oke, aku izin screen sharing ya teman-teman. Dan seringkali ke teman-teman kerasa nggak sih kalau di usia remaja, kalau trennya lagi ada apa gitu, kita kayak ke bawah aja gitu, kayak nggak bisa punya kendali gitu ya. Beda kayak kalau udah umur 30-an gitu, kayak oh ya udahlah, nggak mau ikutan. Oke, bagian aku yang diminta dari teman-teman panitia
seminar gizi ini ada, kita juga akan belajar definisi stres, dan aku pun juga mengalami stres di masa pandemi ini. Jadi aku juga berpikir, aduh aku aja yang udah belajar psikologi, aku sendiri sebulan sekali konseling ke psikolog, aku itu mengalami banyak kecemasan, stres yang lebih baik lagi. Nah, jadi sehingga ketika aku ngerasa, aduh gimana ya menghadapi masa pandemi ini gitu, itu membuat aku banyak sharing di Instagram. Jadi tadinya aku nggak terlalu banyak aktif di sosial media, teman-teman, karena kalau tadi udah capek. Nah, tapi sejak bulan Maret 2020, jadi tadi aku lagi cerita, kalau aku sendiri baru mulai banyak sharing tentang bagaimana mengelola stres, mengelola emosi dari Maret 2020 lalu, lewat Instagram. Jadi mungkin beberapa teman-teman udah ada yang tahu di Instagram aku, atau yang baru kenalan hari ini, aku pengen banget kita semua bisa punya pemahaman dan emosi yang lebih tepat ya. Karena belum pernah ada yang ngajarin kita di sekolah gitu. Oh ya, tadi udah dikenalin. Nah, pertama karena sesi ini diberikan untuk mahasiswa, jadi aku akan mengambil kebutuhan emosi di usia remaja dulu nih. Usia remaja menurut WHO itu di usia mulai pubertas dari usia 13-14 tahun sampai usia 24 tahun itu gitu. Jadi ada remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Early teenager, early adolescence, middle adolescence, dan late adolescence gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman sebelum kita membahas soal stres, kita perlu tahu dulu kebutuhan emosi kita sebagai manusia, terutama di usia remaja. Nah, karena ini pengalaman teman-teman, dan aku sekarang usianya udah 30, aku butuh feedback atau masukan dari teman-teman. Apakah teman-teman merasakan apa yang aku ceritain ini? Atau enggak, Kak, aku ngerasainnya beda gitu ya. Karena pada akhirnya, semua konten-konten psikologi, kesehatan mental, atau pengenalan diri itu dicocokin ke diri teman-teman. Karena kan teman-teman yang ngalamin sendiri, gitu. Jadi harus kenalin ke diri sendiri ya. Di masa remaja ini, di usia mahasiswa ini, tadi ada yang SMA juga, teman-teman tuh lagi punya kebutuhan emosi untuk merasakan kebebasan, butuh freedom, tapi juga pengen rasa aman secara emosi, butuh security. Jadi dua hal ini kayak tarik-menarik dalam diri. Kerasa gitu nggak? Kalau ada yang ngerasa boleh ditulis, kalau enggak Kak, aku nggak ngerasa gitu. Oke, nah selanjutnya ini di masa pandemi ini, sebelum pandemi aja, kita butuh ya sebagai manusia secara umum ya, bukan cuma remaja doang, butuh ngerasa aman secara emosi dan butuh kemampuan memprediksi situasi gitu kan, kayak oke, abis semester 1, semester 2, abis semester 3, nanti ada UTS, nanti ada UAS. Tapi begitu pandemi ini kan semua hal banyak berubah ya, jadi itu mengganggu kita sebenarnya, membuat kita ngerasa nggak familiar nih situasinya gitu. Nah, tadi yang kerasa banget, boleh tulis contoh konkret nggak jika berkenan ya. Jadi aku juga berharap webinar ini adalah ruang aman secara psikologis, di mana teman-teman silahkan menanyakan atau berbagi hal-hal yang teman-teman rasa cukup aman dan cukup nyaman untuk teman-teman bagikan ke 200 orang bisa membaca ini, atau kalau di YouTube 700-an orang gitu. Nah, buat teman-teman yang di Zoom, kalau merasa tidak nyaman untuk langsung share di umum, teman-teman nggak tahu nih dari panitia bisa apa enggak, teman-teman bisa chat private. Jadi aku bisa bacain pengalamannya atau pertanyaannya tanpa kelihatan namanya. Jadi silakan teman-teman pilih. Ini kita latihan namanya healthy boundaries, batasan yang aman secara emosi kita, supaya kita bisa berbagi pengalaman kita. Karena dengan kita bisa mengakui dan berbagi, iya Kak, aku ngalamin persisnya tuh kayak gini, itu ternyata membantu otak kita untuk jadi salah satu tips aja atau dimanapun usia kita, pasti kan ada krisis atau stres yang akan kita alami. Hanya dengan mengenali nama emosi yang kita rasakan, hanya dengan mengenali intensitas emosi yang kita rasa dari skala 1 sampai 10, dan hanya bisa menceritakan apa yang kita rasa di lingkungan yang kita merasa aman, tidak ada judgement, tidak ada penghakiman, sudah merasa lebih baik kitanya, tanpa harus kita mendapatkan solusi.
gitu. Makanya kebayang ya kenapa sih kita cari gebetan atau pasangan atau calon pasangan hidup selamanya yang orang itu mau dengerin. Karena kita sangat butuh ruang aman yang kita bisa didengarkan, merasa didukung tanpa dihakimi. Dan semoga kalau kita udah belajar ini di usia remaja, kita bisa menjadi agent of change, menjadi orang tua generasi masa depan yang peka dan memahami kebutuhan emosi anak. Karena 2-3 generasi lalu nih, orang tua kita, kakek nenek kita belum paham soal emosi dan kesehatan mental. Mereka hanya mendidik kita, mengasuh kita dari pengetahuan yang mereka tahu, mungkin turun-temurun, belum ada nih banyak edukasi di sosial media, di webinar gitu ya. Jadi kita bisa menjadi agent of change untuk hal ini. Karena ini juga ada kaitannya soal makanan ya. Aku bisa cerita dari campuran aku Jawa, mamaku Chinese, jadi karena ayahku masuk makanan manis, dan jadi kalau lagi stres carinya cenderung yang manis. Nah, di budaya Chinese itu apa, makan, sedih makan, senang makan gitu ya. Jadi dalam proses aku belajar mengelola emosi dan stres aku sendiri, aku juga perlu memahami budaya yang aku dibesarkan seperti apa, karena nggak banyak itu pengalaman untuk langsung mengenal apa ya, lebih sering ya udah kalau sedih makan deh gitu kan, kalau kecewa gitu. Pada manusia yang makin sehat secara psikologis, punya kesehatan mental yang semakin baik, kita perlu kayak jurus kungfu gitu ya, kayak kungfu panda, kita perlu punya makin beragam jurus untuk mengelola emosi kita. Jadi bukan cuma makan, tapi apalagi, oke, mungkin latihan napas, nanti atau belajar journaling atau olahraga. Tadi pagi sebelum saya membawakan webinar ini, saya udah jalan kaki 1 jam karena saya ternyata nggak cocok dan belum kuat juga. Tapi hanya dengan berjalan itu sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, membantu kesehatan fisik kita dan juga membantu kesehatan mental kita jadi fresh. Aku pun juga kalau habis kerja lama depan laptop, kan teman-teman kalau habis webinar perlu jalan kaki juga, atau aku habis konseling klien yang kasusnya berat, itu kan kayak di badan juga kerasa berat, jalan kaki gitu. Jadi itu salah satu coping stress yang adaptif, yang sehat gitu. Dan aku juga menyediakan air putih di sebelah aku, nggak kelihatan ya, air putih 2 liter. Aku juga dulu awalnya nggak suka minum air putih, tapi kalau aku tipenya bisa merubah perilaku, karena aku paham kalau aku belajar sesuatu yang baru, kayak belajar pengetahuan baru. Misalnya dulu pas SMP, aku dikasih tahu sama guru biologi aku, kalau Coca-Cola itu gulanya banyak sekali, dan Coca-Cola itu bisa dipakai buat bersihin baut yang berkarat, dan Coca-Cola bisa dipakai buat bersihin WC yang banyak coklat-coklat. Abis itu aku nggak pernah minum Coca-Cola lagi. Buat aku, pengetahuan akan membantu aku untuk merubah perilaku. Nah, tiap orang beda-beda. Ada yang berubah perilakunya karena pengetahuan, ada yang berubah karena emosi. Misalnya, ada teman aku umur 26 tahun tuh meninggal karena kanker. Dan ternyata tiap hari naik kereta, tiap hari, dan mungkin lebih dari sekali, pagi dan sore, selalu membeli gorengan yang panas dan pakai plastik. Orang kita udah mengalami penyakit saya, itu membuat kita jadi mau berubah perilaku juga kan, gitu. Karena kalau cuma mikir yang hari ini, ya minum boba enak ya. Dulu aku kalau habis stres, habis bimbingan sama dosen, suka minum teh botol satu botol gitu. Tapi ternyata malah bikin aku makin craving lagi. Nanti mungkin teman-teman nutrisionis dan ahli gizi bisa jelasin kenapa kalau kita minum manis malah makin craving. Nah, sekarang aku ganti, minum air kelapa dingin aja udah ada manisnya ya. Jadi bukannya kebutuhan pengen rasa manis yang kita hilangkan, tapi alternatifnya itu yang akan membantu kita bertahan. Oh ya, ini aku minum air putihnya aku kasih cuka apel, karena aku baru belajar setahun ini juga. Nanti pengen dengar dari teman-teman yang belajar gizi, bahwa kesehatan pencernaan kita mempengaruhi kesehatan mental, yang tidak gampang cemas, tidak sampai mengalami depresi, juga perlu dibantu dari nutrisi gitu. Jadi kita akan bahas lebih panjang deh, kayaknya 40 menit nggak cukup ya, tapi kita selesaiin dulu PPT hari ini. Oke, dan kebutuhan emosi selanjutnya, apakah teman-teman ngerasa butuh banget ngerasa didukung, mendapatkan support, mendapatkan dukungan, baik dari teman dan terutama orang tua. Sayangnya, orang tua di usia kita remaja atau mahasiswa mikirnya anak-anaknya udah bisa sendiri, nggak usah didukung-dukung banget. Padahal dengan perkembangan otak kita yang masih
under construction, kita ngalamin dunia yang makin berubah. Mungkin teman-teman ngerasain ya, kalau hidup dari SD, SMP, SMA tuh kayaknya udah pasti semua orang ngalamin gitu ya. Begitu lulus SMA kan ada yang langsung kerja, ada yang sekolah. Habis lulus S1 ada yang misalnya menikah, ada yang lanjut S2 lagi, ada yang beasiswa ke luar negeri, ada yang kerja, ada yang buka usaha. Jadi kita bingung, pilihan makin banyak, ini gimana ya cara ngarahin hidup saya ya. Nah, makanya itu kita butuh untuk mendapatkan arahan atau merasa didukung apapun pilihan kita gitu. Dan kita juga sebenarnya butuh connect dengan orang lain, connect secara emosi. Makanya hobi di masa remaja itu penting sekali, punya komunitas yang rasanya tuh gue banget atau kita banget sekali gitu. Dan kebayang ya pas masa pandemi daerah, kalau di Jakarta zona hitam ya, zona merah, di mana nggak bisa keluar rumah. Mungkin teman-teman yang masih di Aceh, di Kalimantan, Sulawesi masih gampang ya keluar rumah, atau udah ada pembatasan sosial juga. Sehingga kita makin ngerasa stres karena butuh connection sama orang itu kurang. Nah, sebelum kita belajar soal stres, stres itu adalah respon tubuh yang alamiah. Jadi ada stres yang wajar, ada stres yang nggak wajar. Bukan nggak wajar, stres yang berlebihan. Jadi kayak kita ngangkat beban nih, misalnya aku baru latihan, kuatnya tuh ngangkat beban 10 kilo, teman-teman. Itu stres juga kan, stres itu kan tekanan definisinya. Nah, kalau lebih dari 10 kilo, misalnya 20-30 kilo, karena otot aku belum dilatih sekuat itu, aku bisa cedera. Tapi mungkin orangnya 40 kilo, dia 10 kilo aja enteng. Nah, stres secara emosi juga seperti itu, teman-teman. Jadi, kapasitas daya tahan tiap orang tuh berbeda-beda, nggak bisa untuk disama-samain. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang, kok kamu gitu aja stres, saya aja gini, nggak, berarti orang itu bukannya jahat, tapi mungkin dia belum paham soal emosi dan kesehatan mental. Kalau udah paham, pasti memahami bahwa kemampuan tiap orang menanggung stres itu berbeda-beda, tapi bisa kita latih. Namun melatihnya itu tidak diukurkan dengan orang lain. Nah, kadang-kadang aku ngerasa secara global, secara kolektif, kita di Indonesia itu punya isu kesehatan mental tentang insecure, atau ngerasa nggak yakin, ngerasa minder sama diri, karena dari kecil, cara memotivasi kita itu terlalu sering dibandingin sama orang lain, bener nggak? Adik kamu aja bisa, masa kamu nggak bisa? Itu anak Pak RT bisa, kamu kok nggak bisa? Nah, padahal setelah kita belajar tentang kesehatan mental dan pengasuhan anak yang mengikuti perkembangan otak di zaman now, untuk membantu seseorang termotivasi berubah atau berkembang, yang penting buat diri kita itu adalah mengukurkan diri kita hari ini dengan diri kita 6 bulan lalu, 3 bulan lalu, atau setahun lalu. Nanti kalau kita punya anak, kita melihat anak kita dari yang kemampuan dia sebelumnya. Oh iya, waktu itu belum bisa buka botol, sekarang bisa, usia kecil. Usia SD, SMP, waktu itu mungkin ngerjain soalnya cuma bertahan setengah jam, sekarang 1 jam aja bisa ya. Atau tadinya cuma berani ngomong, kayak aku nih pertama kali belajar ngomong kan di ruang kelas, pas lagi presentasi kelompok bareng teman-teman, lama-lama aku bisa presentasi di depan 1.000 orang. Itu kan latihan, dan itu proses. Nah, ini yang penting kita untuk latih ke diri kita dulu ya, sebelum kita mengubah orang lain. Karena percaya deh teman-teman, kita itu nggak bisa merubah orang lain. Kita cuma bisa merubah diri kita sendiri dan respon kita terhadap orang lain. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke soal stres, setiap orang itu punya kebutuhan emosi dasar. Ini baru dasar loh teman-teman. Nah, aku pengen exercise sama teman-teman di hari Sabtu siang ini supaya nggak ngantuk. Teman-teman silakan duduk yang santai dan rileks. Aku akan membacakan setiap kebutuhan emosi dasar ini, dan aku pengen teman-teman rasain ke dalam diri, mana ya 5 kebutuhan emosi ini yang paling penting buat aku. Kayaknya sih 20-20 ini kita punya, tapi kita punya prioritas, mana yang paling besar buat kita. Buat teman-teman yang udah pernah dengerin ini, ada cara lebih advance lagi, yaitu nanti dalam diri, dari skala 1 sampai 10, seberapa intens sih kebutuhan ini buat diri saya. Misalnya aku punya kebutuhan untuk merasa ditemani sebagai kebutuhan emosi, dan buat aku sampai dewasa, itu kebutuhan emosi untuk merasa ditemani itu skalanya 9 atau bahkan 10. Dengan aku mengetahui kebutuhan emosi merasa ditemani ini, aku juga jadi belajar lebih mengenal diriku dan mencari orang-orang yang kalau menunjukkan perhatian atau rasa sayang ke aku, bahkan terkait memilih jodoh nih, mencari orang yang rasanya itu bisa menemani aku. Kalau orangnya cuma nuntut-nuntut, marah-marah doang, aku nggak merasa dicintai dan tidak memenuhi kebutuhan emosi aku. Nah, mungkin tiap orang berbeda-beda. Nah,
Kuncinya adalah mengenali kebutuhan emosi dalam diri kita sendiri dulu ya. Oke, sekarang teman-teman silahkan duduk yang santai. Kita mau latihan napas. Ini ada teknik latihan napas belly breathing atau napas dengan perut atau diafragma breathing yang ternyata bisa membantu kita mengelola stres dan kecemasan masa pandemi ini. Kuncinya nanti teman-teman silahkan latihan itu tiap pagi 5-10 menit atau malam hari. Jangan nunggu sampai cemas baru teman-teman lakuin. Sama seperti kesehatan fisik, kita harus bangun dulu tiap hari kan teman-teman gitu. Jadi nggak cuma pas lagi stres. Oke, silakan duduk yang nyaman. Kita mau latihan. Tarik napas, perut dikembungin. Buang nafas, perut dikempesin. Tarik napas, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Lakukan terus tarik napas seperti ini, dan jika pikiran kemana-mana, nggak apa-apa, dibiarkan aja. Kita fokuskan kembali perhatian kita hanya pada nafas yang dihirup dan nafas yang dihembuskan. Rasakan, sadari sensasinya, sadari pada saat kita menghembuskan, pada saat kita menarik napas, napasnya terasa dingin di cuping hidung, dan pada saat kita menghembuskan, nafasnya terasa lebih hangat. Silahkan teman-teman menikmati ritme napas kita sendiri, karena kadang-kadang kita take it for granted ya. Nafas ini, padahal nafas ini adalah kunci pengelolaan kesehatan mental dan stres kita. Kalau kita fokusnya hanya ingin mengelola pikiran atau overthinking atau insecure, nggak akan bisa atau biasanya susah. Tapi kalau kita fokusnya mengelola napas, biasanya makin tenang napasnya, makin rileks napasnya, pikiran kita juga makin tenang. Oke, silahkan teman-teman sambil terus bernafas, izinkan aku untuk membacakan kebutuhan emosi dasar yang dimiliki manusia dan sebenarnya sudah kita punya dari sejak kita bayi sampai hari ini. Dan mungkin di setiap tahapan usia berubah-berubah prioritasnya, ya nggak apa-apa namanya manusia ya. Tapi aku pengen teman-teman mengenali dulu kebutuhan emosinya. Didengarkan, nanti pilih 5 yang menjadi, ini kebutuhan emosi paling penting buat aku. Oke, tarik napas, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Ini penting banget belajar belly breathing, karena kalau napas pakai dada, itu biasanya emosi kita stuck aja terus di badan kita. Emosi itu tersimpan di tubuh, makanya bikin emotional eating gitu ternyata teman-teman. Jadi sayangnya kita nggak belajar ini ya, semoga abis ini ilmu gizi itu diviralkan di sekolah-sekolah gitu, supaya udah gede, udah misalnya aku tahun lalu kena hipotiroid, vitamin D-nya kurang, baru tahu, oh nutrisi itu segitu pentingnya ya. Gitu. Oke, silakan di napasnya diikuti. Tarik napas, perut dikembungkan, buang napas, perut dikempeskan. Saya akan membacakan kebutuhan emosi dasar manusia. Biasanya, kalau kebutuhan ini penting dan signifikan buat kita, di badan tuh langsung kerasa hangat di dada atau di tubuh. Nanti teman-teman rasain deh sensasinya ya. Oke, aku punya kebutuhan emosi untuk merasa diterima. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa dihargai. Kenapa pakai kata merasa? Karena seringkali orang lain bilang, aku kok menghargai kamu, aku udah mencintai kamu, atau aku udah dukung kamu. Tapi itu kan persepsi si orang yang ngasih. Sementara emosi itu subjektif kita. Sehingga yang lebih penting kita kenali, kamu rasanya gimana? Kalau kamu digituin rasanya bukan ngerasa didukung, berarti bukan itu. Karena yang kita rasa itu yang penting. Oke, kita lanjutkan ya. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa dikagumi. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa diapresiasi. Tarik napas yang dalam, hembuskan perlahan. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa didukung. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa dipercayai. Aku punya kebutuhan emosi untuk dianggap mampu. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa diperhatikan. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa ditantang dengan tantangan yang secukupnya. Oke, aku juga punya kebutuhan emosi untuk merasa dimaafkan ketika aku bikin salah. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa kompeten, yakin atas kebisaan dan kemampuan diri. Tarik napas yang dalam, hembuskan perlahan. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa percaya diri. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa bebas. Aku juga punya kebutuhan emosi untuk merasa puas. Puas dengan diriku, puas dengan hidupku. Dan aku juga punya kebutuhan emosi untuk merasa didengarkan.
Ini baru yang awal doang. Biasanya nanti makin kita mengenali diri, kita makin tahu spesifik, saya tuh didengarkan yang cocok buat saya tuh versi yang kayak gimana sih gitu ya. Nanti kita akan belajar, makin kita tahu kebutuhan emosi kita lebih spesifik, makin kita bisa mengelola kesehatan mental kita. Yang berikutnya, saya punya kebutuhan emosi untuk bisa merasa dulu ketika saya butuh bantuan. Bukan dibiarin gitu aja. Aku juga punya kebutuhan emosi untuk merasa bisa bantu orang lain kalau saya bisa. Aku juga punya kebutuhan emosi untuk dianggap penting. Aku juga punya kebutuhan emosi untuk merasa dilibatkan, untuk merasa didengarkan, untuk merasa dicintai, merasa dibutuhkan, untuk merasa diperhatikan. Oh, udah tadi ya diperhatikan. Untuk merasa berdaya atas hidupku sendiri, bukan hanya diatur-atur orang tua atau kakak atau pasangan seperti wayang atau boneka papet gitu ya. Saya juga punya kebutuhan emosi untuk punya privacy sendiri. Makanya begitu masuk kamar kita nggak pakai ngetok ya, dibuka-buka HP-nya gitu misalnya. Aku juga punya kebutuhan emosi untuk merasa produktif. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa diyakinkan, untuk merasa aman secara emosi. Bukan hanya aman rumahnya ada kuncinya, tapi merasa aman secara emosi. Aman bahwa saya diterima apa adanya. Aku juga punya kebutuhan emosi untuk diperlakukan adil, merasa diperlakukan adil. Kadang-kadang orang tua atau lingkungan kita bilang kita diperlakukan adil, tapi kita rasanya enggak. Percayalah apa yang kamu rasain. Aku juga punya kebutuhan emosi untuk merasa dipahami dan dianggap bernilai atau berharga. Tarik napas yang dalam, hembuskan perlahan. Tarik napas, hembuskan perlahan. Kenapa tadi aku contohin bernapas, buangnya dengan bersuara. Jadi kalau teman-teman lagi ngerasa sesak dadanya, banyak emosi-emosi yang tertahan, buang napasnya itu nggak cukup cuman biasa aja. Jadi emosi itu adalah energy in motion, energi yang bergerak. Jadi dengan kita mengiatkan atau intensikan pada saat kita membuang napas, kita juga mengeluarkan emosi yang hari ini tersimpan di tubuh kita. Jadi ini bukan untuk menyelesaikan trauma masa lalu ya, untuk emosi yang sehari-hari kita rasain, mirip kayak kita bersihin filter AC. Nah itu akan membantu kita ketika kita buang napas dengan gitu. Kalau orang yang nggak tahu dianggapnya nggak mensyukuri hidup ya, tapi ini aktif untuk kita memproses stres dan emosi yang hari ini kita rasain. Kita lakuin 2 kali napas terakhir sebelum saya pindah ke slide berikutnya. Tarik napas yang dalam, hembuskan dengan bersuara. Bayangkan kita sedang mengeluarkan emosi-emosi yang tersimpan dalam diri kita. Sekali lagi, tarik napas yang dalam dan hembuskan dengan bersuara. Oke, kalau di film Korea, It's Okay to Be Not Okay, bisa ditambahin butterfly hug atau self hug, peluk diri sendiri, atau gerak kiri kanan, ini namanya bilateral movement. Ini kalau kita pikirannya mau cemas, mulai kemana-mana, begitu kita tapping ke diri dan napas, itu ngebantu kita grounding di saat ini. Jadi waktu teman-teman lagi stres, abis dimarahin, atau mendapatkan berita buruk, sebelum makan cari yang manis-manis, lakuin deh napas ini dulu, belly breathing, terus peluk dirinya, minum air putih, baru rasain deh, masih butuh nggak buat makan makanan manis? Dan kalau masih butuh, biasanya jauh lebih berkurang. Gitu ya, salah satu tips and triknya. Oke, aku lanjut dikit lagi. Ini nanti teman-teman boleh, saya bagikan slide-nya. Jadi ini aku cerita dulu ya, bahwa pada saat kita stres dan di masa pandemi ini, kita itu mengalami situasi atas atau bawah, hyperarousal. Jadi kalau teman-teman yang familiar dengan dunia medis kesehatan fisik, hyperarousal di syaraf, badannya tegang, tapi ini juga dimulai dari emosi. Bahkan penelitian zaman sekarang mulai menemukan 80% masalah fisik dimulai dari emosi yang tidak tertangani. Gitu. Jadi penting sekali mengelola, kata WHO aja, there is no health without mental health. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Nah, jadi itu kita jadi overwhelmed, chaos, outburst, juga mungkin apakah ada keluarga-keluarga saudara-saudara yang meninggal di masa pandemi ini, banyak sekali yang meninggal kan, baik yang terkena COVID maupun penyakit-penyakit lain. Jadi itu bikin kita juga emosinya kan jadi terdampak gitu. Atau yang bawah pengennya tuh saking magernya ya, pengennya tuh tidur aja, atau pengennya tuh buka-buka yang menyenangkan, gak mau ngerjain tugas. Jadi kesehatan mental tuh mirip kayak lagu dangdut. Zaman saya kecil ada penyanyi dangdut namanya Fetty Vera, kakaknya Alam Mbah Dukun. Dia bikin lagu judulnya Yang Sedang-Sedang Saja. Ternyata kesehatan mental seperti itu teman-teman. Jadi kalau terlalu intens ke atas, terlalu intens agresi, marah, cemas, atau terlalu intens nggak pengen ngapa-ngapain, itu nggak sehat. Yang kita butuhin di tengah-tengah.
emotionally regulated, yang sedang-sedang aja. Namanya windows of tolerance, jendela toleransi kita yang aku bisa bilang itu kayak kuota bandwidth internet. Kalau kita mau internetnya tuh bisa pakai Zoom kayak gini, buka YouTube, kita butuh kuotanya yang cukup besar ya. Misalnya 20 giga atau 10 giga. Tapi kalau beli internet kuota cuma 10.000, mau buka aja muter-muter gitu ya. Nah, jadi kita perlu meningkatkan kapasitas kita mengelola stres sesederhana dari latihan napas gitu ya. Jadi ini nanti bisa dibaca-baca lagi. Dan lakuin hal-hal yang membantu kita lebih calm. Jalan kaki itu juga ngebantu. Menulis, kalau yang suka nulis apa yang dirasain. Jadi bukan ceritain kejadiannya, tapi apa yang dirasa. Itu aku juga akan bantu. Atau konseling kalau lagi dibutuhin. Karena sekarang konseling online banyak banget dan platformnya beragam dengan harga yang sangat terjangkau buat mahasiswa. Jadi semoga nggak ada alasan karena kesulitan biaya ya. Dan nggak tabu sebenarnya pergi ke psikolog. Karena ya samanya ke dokter gigi atau ke dokter kulit ya. Oke. Dan kalau kita punya pengalaman trauma, jadi beberapa kasus bulimia ataupun kasus anoreksia yang pernah saya tangani 2-3 tahun terakhir, itu sebenarnya mereka punya isu emosi trauma. Jadi kita nggak bisa langsung ubah cara makannya tanpa kita memahami dia punya trauma apa sehingga windows of tolerance ini terganggu gitu. Nah, ini juga penting untuk kita tahu bahwa setiap emosi ini ada kegunaannya. Misalnya, emosi marah itu berguna untuk melindungi diri kita. Berarti kita lagi merasa tidak aman ketika emosi marah ini muncul, atau merasa ada ketidakadilan. Makanya kalau teman-teman ingat, kapan teman-teman sambil tulis di kolom chat boleh tulis, kapan sih teman-teman ingat pertama kali muncul emosi marah? Biasanya tuh waktu kita kecil, kalau kita punya kakak atau adik, dibanding-bandingin, atau misalnya adik atau kakak kita dapat makanan lebih banyak, atau dapat mainan lebih banyak, kita merasanya enggak, kita marah. Nah, merasa tidak adil, ini muncul marah. Jadi bukannya pertanyaannya adalah gimana ya cara mengontrol, tapi pertanyaannya kalau udah lebih ngerti soal kesehatan mental dan psikologi, hal-hal ketidakadilan apa sih yang terjadi di hidup kamu sehingga kamu sampai semarah itu. Gitu. Jadi pertanyaan kita jadi lebih spesifik, membantu diri kita. Dan kalau kita udah jago latihan ini, jadi kapan-kapan kalau pengen belajar sesi konseling buat teman-teman bukan yang belajar dari psikologi, aku juga senang banget bisa ngajarin teknik konseling dan cara bertanya yang tepat dan non-judgmental. Kita jadi bertanya spesifik gitu dan membantu orang. Lalu perasaan takut itu muncul karena ngerasa berbahaya dan makanya perlu kita belajar tentang perkembangan otak manusia karena di usia anak-anak tuh takut brokoli misalnya, karena mereka tuh di otaknya kayak kita beli laptop baru, belum banyak isi pemrogramannya. Jadi buat mereka lihat yang ijo-ijo itu tuh menakutkan. Makanya makanan perlu diperkenalkan dengan menyenangkan, dengan pelan-pelan, diliatin dari bikinnya, dari masih beli buahnya, baru kita potong-potong. Jadi prosesnya tuh diliatin ke anak supaya dia merasa aman. Kalau langsung ada di meja makan, langsung kita paksa, makan nggak pakai cerita, nggak pakai nyantai dulu, itu malah membuat mereka tuh takut. Dan semoga teman-teman bisa menjadi allies atau bersama-sama saya untuk banyak men-sharingkan tentang perilaku makan yang sehat, yang mengedukasi orang tua untuk tahu bagaimana makan yang sehat buat anak, karena ini besar banget. Jadi saya juga menemukan dari ilmu psikologi ya, bahwa gula itu sangat mempengaruhi kemampuan fokus anak dan masalah emosi. Jadi ini nggak bisa, emang maksud dalam hidup kita mesti memilih ya, antara kita ngikutin pasar marketing, oh ya kalau nanti dibayar pabrik susu, dibayar pabrik gula, kita bisa ikut sponsorin, atau kita tahu ini berbahaya, ini levelnya kayak narkoba gula ini buat anak-anak. Jadi masa kalau kita nggak akan ngasih ke anak kita, masa kita biarin diri kita ngasih tahu ini ke anak-anak orang lain gitu ya. Gitu. Nah, rasa senang. Nah, ada beberapa budaya di Indonesia itu yang kalau ada rasa senang itu dibilang nggak boleh senang, nanti kamu bentar lagi sedih. Ada nggak teman-teman yang ngalamin kayak gitu? Nah, padahal senang itu perlu dirasain, dan kalau kita menjadi teman atau jadi orang tua, pas anaknya senang, walaupun itu senangnya hal sepele ya, buat kita kayak apaan sih, nggak penting gitu ya, kita juga ikut, oh senang ya kamu kayak gitu, senang ya udah bisa tuang sendiri, oh senang ya dapat likes di Instagram atau di TikTok. Jadi kalau kita tahu apa yang bikin kita senang, alarm. Kalau kita tahu apa yang bikin kita senang, kita tuh jadi tahu apa yang penting buat kita. Nah, kalau zaman sekarang orang-orang bilang kerja sesuai passion kamu, temukan passion untuk bekerja. Passion itu dapetnya dari mengenali emosi, untuk tahu apa yang bikin teman-teman happy, ngerasa hidup bermakna. Misalnya saya jadi tahu bahwa kerjaan psikolog kan macam-macam ya. Mungkin yang teman-teman tahu bisa ngasih tes, psikotes, konseling. Tapi saya paling senang tuh berbagi lewat
mengajar webinar seperti ini dan mencoba bisa lebih menyenangkan, lebih casual. Karena saya tahu setiap kali saya sharing gini, apalagi nanti ada yang sharing, makasih ya Kak, saya jadi belajar tentang ini untuk diri saya sendiri. Itu memberikan aku tuh rasa happy kalau pakai skala termometer emosi 1 sampai 10 tuh rasanya 9 atau 10. Makanya aku tahu, oke, kalau ada kegiatan webinar, meskipun hari Sabtu, aku akan senang sekali untuk bisa sharing, gitu. Jadi, ini penting sekali loh, teman-teman, mengenali emosi untuk tahu jalan hidup kamu, kalau sekarang apa yang bagus dan dunia butuhkan, dan kamu bisa dibayar, ketemunya titik yang sama, gitu kan. Apakah tidak menyenangkan jalan hidup seperti itu, gitu. Terus kalau kita lagi sedih, kadang-kadang kita dapat dulu pengalaman emosi karena orang tua kita belum tahu ya soal mengenali emosi, dibilang jangan sedih, anak laki-laki jangan nangis gitu kan. Padahal Tuhan ngasih kita semua kantong air mata sama laki-laki sama perempuan. Jadi boleh nangis nggak? Boleh. Dan nangis yang sehat itu misalnya setengah jam sehari, habis itu kita balik lagi mengerjakan aktivitas kita, karena emosi kan harus dikeluarkan secara sehat ya. Jadi waktu kita sedih, sebenarnya kita lagi butuh connect sama orang yang kita rasa bisa dukung kita, bisa kita percaya, merasa sayang sama kita gitu. Jadi rasa sedih muncul tuh bukan kayak kenapa gue sedih ya, atau kenapa aku sedih ya, tapi aku butuh orang atau membaca atau yang mungkin suka coping dengan cara-cara spiritual atau rohani, yaitu butuh ngerasa ada orang atau sosok yang saya bisa menumpahkan apa yang lagi saya rasain gitu. Dan rasa jijik, nah ini banyak berhubungan dengan makanan ya, jijik makanan ini itu gitu kan. Nah jijik itu apa namanya, bisa juga karena di otak kita persepsinya, ini tentang persepsi ya, kita ngerasa itu nggak, itu kotor atau nggak sehat gitu. Nah menariknya teman-teman, semua emosi ini diprosesnya sama di amigdala, di otak kita, baik untuk hal-hal yang menakutkan secara fisik maupun yang menakutkan secara emosi atau moral. Baik hal-hal yang menyedihkan secara fisik maupun menyedihkan secara mental. Makanya patah hati itu luar biasa, dan patah hati yang tidak tertangani lama-lama itu bisa menyebabkan depresi. Makanya aku tidak pernah anggap remeh patah hati, justru itu menjadi kesempatan kita berlatih cara-cara mengelola emosi, mengelola stres, dan kalau perlu kita konseling supaya teman-teman nggak jatuh ke kondisi depresi. Dan depresi itu mirip kayak radang tenggorokan nggak tertangani, lama-lama suaranya hilang. Jadi depresi itu bukan karena kurang iman, kurang berdoa. Depresi itu deket banget sama orang-orang yang punya kecemasan tinggi. Jadi bahkan orang dengan kecemasan tinggi biasanya tuh rajin berdoa karena udah tahu nggak bisa pakai kekuatan diri sendiri untuk menjalani hidup. Nah, rasa jijik yang fisik, misalnya kalau kita ngeliat WC kotor, atau jijik misalnya mendengar berita-berita yang secara mental itu mengganggu kita ya, misalnya dengar berita pedofilia gitu ya, atau anak diperkosa. Nah, ini semua tuh adalah hal-hal yang diproses di otak kita, sehingga penting mulai dari sekarang, mudah-mudahan salah satu hal yang bisa teman-teman pelajari dari sesi hari ini adalah mulai mengenali emosinya, saya lagi ngerasain apa, dan mulai tanya ke diri, ini pesan apa ya yang mau disampaikan emosi saya. Dan wajar banget teman-teman, sejak usia remaja, sejak puber, mulai kalau laki-laki mulai mimpi basah, perempuan mulai menstruasi, emosi yang kita rasain itu mixed emotion, bukan emosi tunggal. Nanti teman-teman, aku sangat saranin buat nonton film Inside Out, karena itu jelasin banget soal emosi. Nah, teman-teman sering nggak sih ngerasain di masa sekarang ini, apa namanya, pengen tapi takut, malu tapi mau gitu. Nah, mix emotion, atau nih kuliahnya di jurusan yang teman-teman suka, jurusan gizi ini adalah cita-cita sejak kecil, tapi capek pas ngerjain tugasnya, tapi kok kesel ya, itu wajar banget. Nah, jadi kenapa aku ngajarin yang basic, karena kita aja belum pernah diajarin yang dasar, terus tahu-tahu begitu remaja sampai dewasa, mixed emotion gitu. Termasuk ibu bapak yang punya anak, saya cinta sama anak ini, tapi saya kesel juga sama anaknya. Jadi berdua hal ini adalah realita yang datang bersamaan gitu. Jadi saya juga suka bilang, so many years of education ya, bertahun-tahun pendidikan kita di rumah, di sekolah, no one teach us yet, belum pernah ada yang ngajarin kita how to love ourselves, bagaimana mencintai diri kita secara sehat, dan mengenal dan mengelola emosi kita. Tapi we can start it from now, kita bisa mulai dari sekarang, gitu. Jadi karena ini kunci banget untuk punya kesehatan holistik ya. Dan kalau nanti kita makin bisa mengelola kesehatan mental dan emosi, kita tuh kebutuhan buat makan hal-hal yang kompensasi kayak makan martabak, manis, boba, itu jadi nggak seintens itu. Itu paling nggak yang aku rasain, dan dari hasil penelitian juga seperti itu. Gitu, karena kuncinya mengenali kebutuhan emosinya. Jadi, it's okay to be not okay, nggak apa-apa kalau lagi ngerasa nggak baik-baik aja, apalagi di masa pandemi ini semuanya bertahan hidup, nih mode bertahan hidup semua teman-teman. Tapi kita selalu bisa ngelakuin cara-cara untuk bisa ngerasa lebih baik dari hari ke hari. Ini adalah spektrum kesehatan mental, mirip kayak spektrum kertas lakmus di pelajaran biologi atau shade warna lipstick.
Tadi udah ada sempat yang nanya di Zoom, caranya mengerti kesehatan mental kalau kondisinya nggak oke kayak gimana. Jadi ini, kalau kita rasanya itu bukan cuma stres, tapi struggling. Buat bangun pagi susah, buat berfungsi, beraktivitas sehari-hari susah. Kalau kadang kan misalnya ada patah hati yang kita kayak mau mikir 2 jam susah, tapi abis itu kita masih 1 jam coba bisa. Ini seharian udah sama sekali nggak bisa. Terjadi 2 minggu berturut-turut, bahkan sampai ada keinginan untuk mengakhiri hidup, atau belum nyampe keinginan. Jadi ini suicidal thought. Belum sampai keinginan mengakhiri hidup, tapi udah ada namanya suicidal thought pasif kayak gini. Kayaknya enak ya gue nggak ada di dunia ini. Kayaknya mendingan saya nggak ada di dunia ini. Kayaknya mendingan saya nggak usah jadi anaknya orang tua saya deh. Jadi yang jadi situasi nuansa-nuansa ingin menghilang dari dunia ini, itu adalah alarm merah teman-teman, bahwa kondisi kesehatan mental kita lagi nggak baik-baik aja, dan kita butuh pertama cari emotional coping stress yang sehat, cari orang yang bisa kita ajak ngomong dengan bisa memahami situasi kita, atau ya cari konseling. Ini bukan indikasi teman-teman kurang beriman atau kurang berdoa ya. Ini simply kayak orang kakinya patah, apakah dia kurang beriman dan berdoa? Enggak juga kan gitu. Jadi kondisi kesehatan mental it just happen karena kalau lagi depresi itu kurang neurotransmitter dopamin di otak gitu. Makanya kadang kita cari makanan yang bisa naikin dopamin kan, misalnya makan alpukat, makan saffron gitu. Ya, oke, sip. Nah, di masa pandemi ini, siapa teman-teman yang ngerasain, dan juga udah lagi masa remaja, tambah pandemi. Jadi yang teman-teman rasain itu biasanya 4-5 kali lipat lebih intens gitu. Jadi ini semua dialami di masa remaja, tapi ditambah masa pandemi, jadinya 4-5 kali. Jadi semua orang ngalamin ini ya, it's okay to be not okay. Nggak apa-apa rasanya pengen nangis atau lesu, tapi kita pelan-pelan, step by step, 1 derajat demi 1 derajat, coba lakuin hal-hal yang membantu kita ngerasa lebih baik. Gitu. Ada nggak yang ngerasa emosinya semakin sensitif dan intens? Apalagi kalau buat teman-teman perempuan yang menjelang PMS, premenstrual syndrome, wah ada yang mau denggul bacok, apa-apa marah, ada yang mellow gitu. Kalau saya tipenya gampang mellow gitu. Jadi sebelum mens itu pasti ada momen saya nangis. Nah itulah gunanya kita pakai period tracker, pakai apps untuk nge-track masa menstruasi kita, supaya pas kita emosinya lagi down banget, kita langsung ngecek ini hormonal apa karena saya ada kondisi emosi atau kesehatan mental yang lagi nggak oke gitu. Lalu apakah ada yang mengalami sulit tidur, katanya lagi insomnia berjamaah, lalu makin overthinking, aduh ntar kerja gimana ya, lagi pandemi gini banyak yang di PHK, nanti saya kerja gimana ya gitu. Terus juga mood swing tuh moodnya berubah-berubah dari pagi, siang ke malam, dan ini wajar kalau di masa remaja ya. Jadi bukan berarti teman-teman lagi bukan berarti teman-teman ngalamin bipolar, karena kalau untuk diagnosa teman-teman harus pergi ke psikolog atau psikiater yang minimal belajar 7 tahun untuk mengenali emosi dan perilaku manusia. Dan kalau tidak ada trauma pelecehan seksual, biasanya itu mood swing biasa gitu. Banyak orang ngalamin bipolar karena punya pengalaman trauma kekerasan seksual dan tidak ditangani. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman dilecehkan secara seksual, please cari bantuan psikolog, karena itu seperti luka bakar tingkat 3 ya. Kamu nggak akan bisa nyelesain itu sendiri, butuh dibantu sama orang lain. Nah, ini siklus emosi yang kita alami di masa pandemi. Wah, kalau diceritain dari tahun lalu, kayaknya saya udah 10 kali bolak-balik dari siklus emosi ini. Ini siklus emosi dari Asosiasi Psikolog Australia. Jadi yang pertama itu nggak percaya. Sampai hari ini masih ada ya orang yang nggak percaya lagi pandemi. Lalu yang kedua marah. Kenapa nih pandemi aku jadi nggak bisa keluar rumah? Yang ketiga sedih. Yang keempat mulai bisa menerima. Yang kelima mulai optimis. Wah, senang ada berita apa dikit, kesel lagi, ke anger atau ke sadness. Ini juga siklus yang sama kalau teman-teman lagi patah hati, awalnya nggak percaya, masa sih dia nggak mau lagi sama saya, lalu muncul marah, gila ya ditega-teganya dia ninggalin saya gitu. Atau siklus grieving ini juga, adaptasi ini dialami buat teman-teman yang tadinya merantau balik ke rumah orang tua, tadinya mahasiswa jadi bekerja, tadinya single terus jadi punya perubahan dalam hidup kita, atau kehilangan orang yang meninggal, itu kita ngalamin siklus emosi. Makanya emosi itu kalau kita makin paham, emosi itu nggak lurus kayak jalan tol teman-teman. Emosi itu naik turun, atau kayak lagu Syahrini maju mundur cantik gitu ya. Gitu. Jadi ini penting sekali kita mengenali emosi sebagai siklus. Kalau kita stres, kita cenderung fight or flight gitu. Sehingga yang bekerja itu areanya namanya reptilian brain, yang insting, aduh pengennya makan ini, ambil aja, dan limbic brain, area emosi. Tapi kita bisa melatih dengan latihan napas tadi, dengan membaca banyak pengetahuan tentang gizi, sehingga yang kita pakai itu neokortex.
gitu, area yang atas gitu. Jadi kalau orang-orang bilang saya hilaf gitu ya, itu dia pasti manusia tapi makanya cuma otak reptil deh gitu, sama otak emosinya. Karena kalau kita latihan, otak kita kayak otot dilatih, kita bisa berpikir di level yang jidat jenong ini nih, di neokorteksnya. Ini nanti tonton bisa pakai latihan untuk mengenali emosi dan mengolah stres sehari-hari. Jadi kejadiannya apa, dirasain emosi yang muncul namanya apa. Kadang-kadang dua atau tiga emosi bersamaan kita rasain nggak apa-apa. Terus diskalain dari skala 1 sampai 10, seberapa intens emosi yang teman-teman lagi rasain. Lalu pikiran yang munculnya apa, kalau misalnya pikiran itu ditulisnya tuh kayak kutipan langsung, aduh Anas kamu gini aja kok nggak bisa sih, misalnya kayak gitu. Atau makasih ya Anas kamu udah berusaha kayak gini misalnya. Terus juga tulis apa sih yang kamu harapin sebenarnya. Dan kalau udah mulai bisa, nanti lakuin positive self-talk atau kata-kata yang menyemangati versi diri kamu sendiri. Karena kalau karena saya basicnya orang introvert, saya nggak cocok pakai pendekatan motivator-motivator yang kamu harus bisa, pokoknya kamu akan menjadi pemenang. Nggak cocok, karena saya orangnya introvert, sukanya cuma disemangatinya tipis-tipis aja. Misalnya kayak, makasih ya Anas hari ini udah berusaha, besok kita coba lagi. Nggak apa-apa ya Anas kalau hari ini baru bisa segini, besok kita coba lagi. Nah yang kayak gitu aja udah buat saya positive self-talk, jadi mesti kenalin teman-teman tuh tipenya yang seperti apa. Nah ini nanti self-care untuk selama pandemi itu, pertama menyadari emosi itu wajar, terus juga ada apps, Mood Path namanya, atau Mind Doc, terus ada juga yang buat remaja, lagi aku pakai namanya Mood Notes, dan notes itu ngebantu kita karena itu nge-track emosi kita sehingga nanti setelah 7 hari, 14 hari kita jadi tahu apa emosi yang kita rasain. Dan latihan relaksasi nafas dan kita butuh istirahat juga. Gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa udah struggling, ini sesi webinar seperti ini kan lebih ke social support dan dikasih teknik-teknik sederhana untuk self-care emosi ya. Tapi kalau teman-teman ngerasa yang udah coba ngelakuin ini dalam 2 minggu atau sebulan ke depan nggak membaik kondisinya, teman-teman bisa cari bantuan profesional. Gitu. Jadi pada akhirnya untuk mengelola stres kita di masa pandemi itu, kita butuh namanya roda self-care. Self-care itu adalah melakukan hal-hal yang membantu diri kita menjadi diri kita versi terbaik. Ada physical self-care tentu dengan makanan, terus juga personal self-care, mandi, makan, ikut sesi webinar seperti ini, emotion self-care, dan professional self-care juga gitu untuk meningkatkan kapasitas kita untuk di dunia kerja nantinya. Aku akan menutup dengan satu teknik latihan napas lagi namanya square breathing. Jadi buat orang-orang yang tadi misalnya, Kak, aku masih suka pikirannya kemana-mana pas lagi latihan. Nggak apa-apa, sekarang kita pakai bantuan tangan. Jadi kita bikin kotak, jadi tarik napas, tahan, hembuskan. Tarik napas, tahan, hembuskan. Kayak gitu ya, kita lakuin sama-sama. Teman-teman pakai tangannya masing-masing. Karena sekarang aku yang mimpin, jadi kecepatannya, temponya aku yang nentuin. Nanti kalau teman-teman latihan sendiri, silahkan ngikutin tempo yang paling cocok buat teman-teman. Ya, pokoknya kalau makin tenang, makin pelan, itu napas kita makin teratur. Dan ini nanti teknik yang bisa teman-teman viralkan. Aku tuh lagi pengen belajar edukasi ke TikTok, cuman belum bisa, masih gaptek ya, baru bisanya di Instagram. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bikin viral ini di TikTok, boleh tag aku ya, supaya kita bisa sama-sama memviralkan cara-cara berlatih sederhana untuk kesehatan mental masyarakat Indonesia, terutama generasi mudanya ini ya, gitu. Karena dengan kondisi otak yang lagi rentan, di usia 15-25 tahun, itu rentan memang mengalami keinginan buat bunuh diri sampai percobaan bunuh diri, teman-teman. Jadi kita harus tahu cara-cara untuk melatih kesehatan mental kita. Mandi aja harus tiap hari ya, supaya kita bersih fisiknya. Nah, apa yang teman-teman sudah lakukan untuk mengolah kesehatan emosi? Makanya nggak heran kita tuh rasanya campur aduk dan nggak enak, karena ini kayak debu nempel di AC, nggak tahu cara bersihnya gimana. Emosi masuk semua ke dalam diri, ke otak, nggak tahu cara memproses yang tepat gimana. Tapi kita bisa mulai dari sekarang. Oke, kita latihan sama-sama breathing-nya ya. Yuk, tarik napasnya kayak tadi pakai perut ya. Tarik napas, tahan, hembuskan. Tarik napas, tahan, hembuskan. Tarik napas, tahan, hembuskan. 5 kali lagi. Tarik napas, tahan, hembuskan. Tarik napas, tahan, hembuskan. Tarik napas, tahan, hembuskan. Tarik napas, tahan, hembuskan. Terakhir, tarik napas, tahan, dan hembuskan. Terima kasih banyak teman-teman untuk sesi sharing hari ini.